kafir yang sama sekali mungkin belum pernah dengar sama sekali mengenai ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Itu apakah buat mereka hukumnya sama saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dalam pengertian sudah dewasa, sudah berakal nanti ya. Di zaman seperti ini tidak ada alasan dia tidak mengenal Islam. Apalagi di zaman teknologi ya. Di pojok manapun pasti sudah tahu namanya agama Islam. Jadi kalau tidak merespon ya kesalahan dia karena dia tidak mengikuti ajaran Islam. Dan dalam tafsir Pak itu disebut dhalin. Jadi dhalin orang-orang yang sesat. Di dalam tafsir Ibnu Mansur maksudnya orang Nasrani. Al-Maghdubi alaihim di dalam kitab tafsir Ibnu Mansur maksudnya orang Yahudi. Tetapi setelah ditahqiq, diteliti, artinya lebih luas lagi. Orang yang dimurkai oleh Allah bukan hanya Yahudi, tapi setiap orang yang sudah datang kepadanya Islam. Mereka mengenal Islam, tapi ditinggalkan, tidak diamalkan. Kira-kira umat Muhammad SAW hari begitu nggak? Masuk juga. Dzalin bukan hanya Nasrani, tapi setiap orang yang belum sampai kepadanya ajaran Islam. Atau dia mendengar Islam, tapi dalam bentuk yang salah. Contoh, yang dia dengar tentang Islam itu agama teroris, Islam disebarkan dengan pedang, Islam itu mendolimi perempuan, ya laki-laki boleh kawin 4, perempuan tidak boleh suami. Jadi dengar Islam tapi dengan pemahaman yang salah itu sesat. Baik maghdubi alaihim atau dhalin sama-sama masuk neraka. Nah, kalau anak kecil, anaknya orang kafir, nanti itu di akhirat masuk surga atau masuk neraka karena masih kecil dia, nggak berakal. Mungkin nggak Pak anaknya orang kafir suatu saat nanti masuk Islam? Maka dalam akidah yang lebih tepat itu tidak urusan kita. Fa'amruhu muwaffatun ilallah. Urusannya kita serahkan kepada Allah. Kita nggak usah ngurusi yang nggak ada kaitannya dengan kita ya. Ada satu lagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya nggak berhubungan dengan ini ya, Tat. Pertanyaan saya, adakah pesan Rasulullah dan ayat Al-Quran agar kita bisa mengkabar ridho Allah dan Allah juga meridhoi kita? Terima kasih. Saudara sekalian, ini kalau dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik, judulnya tentang ar-ridho. Bagaimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah dan kita ridho kepada Allah. Ini penting Bapak Ibu. Karena ternyata nikmat terbesar ya, adalah nikmat yang bernama ridwanullah. Ridho Allah. Jadi yang sering seolah-olah tidak seperti yang dibayangkan oleh laki-laki atau sebagian suami. Bapak Ibu, saya dan kita yang dulunya sebelum ngaji, kalau ingin masuk surga, yang kebayang kita dapat apa Pak di surga? Pak, laki-laki kalau masuk surga itu yang diingat ingin dapat apa? Itu yang ngajari siapa kira-kira? Ternyata dalam surat At-Taubah, walaupun tidak salah Pak ya, walaupun tidak salah, bidadari juga memang lewat surga. Tetapi nikmat terbesar itu adalah ridho Allah. Dalilnya surat At-Taubah ayat 72. Waridwanum minallahi akbar. Sedikit saja ridho Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat bidadari tadi. Nah, pertanyaan saudaraku tadi, bagaimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah dan kita ridho pada Allah? Tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, diantaranya ayat 100 surat At-Taubah, yaitu as-sadqu fil khairat, terdepan dalam kebaikan. Makanya walaupun sama-sama sahabat,
insya Allah diridhoi oleh Allah. Tapi yang paling tinggi sahabat yang paling awal masuk Islam. Dalilnya wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang kedua, yang sudah sering kita hafal, kalau ingin diridhoi oleh Allah, kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Karena ridho Allah fi ridhal walidain. Artinya selama orang tua itu tidak nyuruh berbuat maksiat. Oh gak apa-apa, saya mencuri, yang penting orang tua ridho. Itu tafsir jalan lain, itu tafsir jalan lain, Pak. Gak boleh kita taat kepada orang tua, pada pemimpin, tapi berbuat maksiat kepada Allah. Ya Pak ya. Di antara ridho Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat Pak, surat Al-Bayyinah. Bapak kalau imannya bagus, amal solehnya bagus, sudah pasti ridho Allah. Alladzina amanu wa amilus solihati, apa Pak? Dan surah Al-Bayyinah. Hah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati, ulaika hum khairul bariyah, jazaa inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah Bapak Ibu, di antara dalil-dalil Bapak bukan membatasi agar kita mendapatkan ridho Allah. Dan yang tambah lagi Pak, jangan mencari-cari ridho orang lain atau makhluk sementara kita melanggar aturan Allah. Karena ada orang yang ngejar-ngejar ridho bosnya, ridho jamaahnya, tetapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Bapak Ibu, mana dalilnya? Nabi suatu saat sallallahu alaihi wasallam ketika pulang habis asar biasanya muteri istri-istrinya. Ini kok lama di rumahnya Zainab bintu Jahsin, istri beliau radhiyallahu anha. Ternyata beliau dikasih madu, Pak. Dan Nabi itu senang madu. Akhirnya ibunda kita yang lain Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma membuat kesepakatan, nanti kalau Nabi datang ke rumah kita katain aja, ya Rasulullah, ini bau apa kok gak enak, ini bau maghfir. Maghfir itu dalam bahasa Arab Pak, adalah minuman yang baunya tidak enak, rasanya kecut gerah juga. Padahal tadi yang diminum Nabi apa? Madu itu enak atau gak enak? Kalau di madu, Bapak perempuan tahu aja. Akhirnya Nabi memutuskan untuk tidak minum madu, Pak. Begitu sikap Nabi seperti itu, dibiarkan Allah atau ditegur. Turunlah surat At-Taha, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu? Madu halal atau haram? Kenapa Nabi mengharamkan? Hanya semata-mata kamu mencari ridho istri kan? Jadi yang kita cari ridho istri atau ridho Allah? Makanya di antaranya kita jangan mengejar-ngejar ridho makhluk sementara kita berbuat maksiat kepada Allah. Itu caranya agar kita selalu diridhoi oleh Allah. Terakhir, kayaknya sudah cukup Pak ya. Atau ada lagi? Satu lagi, witir. Witir mungkin ada satu lagi yang bertanya. Pak, ada lagi? Sebentar. Ya silakan lagi. Antum sudah bahagia atau masih menderita? Ya saya doakan lagi cepat kawin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. waktunya. Ustadz, saya ini bertanya, ada orang yang bilang
Allah menempatkan kita dimanapun, di neraka atau di surga, itu dua-duanya baik untuk manusia. Apakah Allah dari lahirnya kita sudah mentakdirkan kita ditempatkan di neraka atau di surga? Dan ya, itu pesan. Terima kasih saudaraku yang saya cintai karena Allah. Masukan buat saya, buat kita semua akhi ya. Kalau kita belajar Islam, jangan sekali-kali kata orang. Pusing berapa keliling biasanya akhi? Kenapa yang dipilih kata tujuan? Keliling 7. Oh, tetangga saya kaya bener, saking kayanya, hartanya nggak habis dimakan. Kenapa 7 yang dipilih? Saking banyaknya ya. Jadi akhi, jangan sekali-kali belajar Islam mendengarkan kata orang. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan Allah benci dengan kila wa qaul, katanya. Jadi kalau belajar Islam sumbernya harus benar. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang berbicara harus ada dalilnya. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai kita masuk golongan Jabariyah. Jabariyah itu pendapatnya tadi yang saudaraku tadi sebutkan. Udahlah, masuk surga neraka itu baik saja. Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu ngaji rajin, harusnya jam sekian itu udah pulang ketemu istri. Ngapain ngaji rajin? Kalau sudah kamu ditakdirkan masuk neraka, Pak ya, itu namanya golongan Jabariyah. Jabariyah itu pendapatnya, ya dia salah apa saja alasannya sudah takdir Allah. Akhi, antum gak ngaji kenapa? Tuh kan kerja di ALM, kenapa sih gak mau ngaji? Iya Ustaz, saya sebenarnya senang ngaji, tapi saya ditakdirkan gak ngaji Ustaz. Akhi, kenapa sih kamu kok korupsi? Ustaz, saya sebenarnya ingin kayak Ustaz, orang soleh, tapi saya sebenarnya ditakdirkan. Akhi, kalau ada orang begitu, obatnya bagaimana? Caranya obatnya? Antum kalau nasihati, antum diskusi sampai kapan gak selesai. Obatnya gampang, ulama ngasih obat. Panggil itu Jabariyah, ya, panggil begitu sampai depan kamu, ya, kamu tabok, tapi jangan sampai mati ya. Nanti kalau dia marah, akhi jangan marah, kamu saya tabok itu. Jadi akhi ya, tetap saja jalan menuju surga, jalan menuju neraka sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi nanti kalau orang milih jalan neraka, salahnya dia, jangan menyalahkan takdirnya Allah. Karena Allah sudah memberikan petunjuk, wa hadainahun najdain. Ya, jadi pemahaman kita harus benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita tergoda oleh kila wa qaul, katanya. Karena katanya itu menghabiskan energi dan belum jelas kebenarannya. Itu aja ya. Nah, cukup lagi. Alhamdulillah, pada kajian tafsir pada sore hari ini kita telah lalui mengenai surat An-Naba. Insya Allah pekan pertama